Karena kecintaan saya, keresahan saya terhadap sakitnya negeri ini, kawan-kawan semua. Kita lihat saja dulu waktu belakangan. Suara-suara kita, kritik-kritik kita, semuanya tidak ada yang benar-benar ditanggapi. Tidak ada yang benar-benar didengarkan. Yang ada hanya pembungkaman, kekerasan, tekanan, bahkan penindasan. Barangkali negeri ini bukan lagi menganut demokrasi, kawan-kawan semua. Maka pada aksi hari ini saya akan diam, menutup mulut saya, menjahit mulut saya, diam melihat semuanya berjalan karena saya sudah sesak. Saya muak dengan negeri ini yang katanya demokrasi. Barangkali mereka sadar bahwa kritik memang diperlukan, dan barangkali harapan juga masih tetap ada di negeri ini. Mari kita buktikan bahwa aksi kolektif dan progresif ini dapat menghasilkan suatu hal yang kita harapkan hari ini. Ya, terima kasih semuanya. Rekan kita harus dijahit, benar-benar dijahit mulutnya gitu. Karena dijahit mulut ini sebenarnya sebagai simbolis kita lihat betapa kuatnya militer ngebungkam suara-suara sipil, sementara sipil nggak punya senjata, sipil cuma punya suara dan pikiran kritis, mereka tadi dibungkam kan dengan sepatu laras, dengan ya budaya militer yang dipaksa masuk ke ruang sipil. Hari ini itu adalah jahit mulut ini menggambarkan situasi hari Indonesia, situasi realitas Indonesia hari ini. Kita lihatlah betapa otoriter rejim Prabowo hari ini semuanya. Ya sebenarnya nggak terbatas pada simbolis saja, tapi kita harus mengkritisi. Hari ini rakyat sedang susah, tapi di sisi lain Prabowo ya sukacita pasti kan di ruangan ber-AC, sementara di sisi lain ada orang yang harus pengamen yang susah hidup di jalan, ada anak muda yang tidak dapat kepastian kerja. Ini kan situasi real hari ini kan, semuanya kawan-kawan, dan kita nggak bisa bungkam, dan ini menurut saya adalah kurang ajaran. Dan ya saya rasa Prabowo tidak punya etika sama sekali kan melihat situasi rakyat hari ini. Mungkin itu aja. Ini Bang, terkait ini juga mungkin BBM naik dari 16.000 ini kan memberatkan masyarakat juga seperti apa? Tadi kan BBM naik juga kan banyak keluhan, gimana tanggapannya? Ya sebenarnya ya, persoalan BBM juga persoalan utama. Iya. Mungkin hari ini memang baru pertamax, tapi ya kita nggak tahu gitu kan ke depannya dengan situasi misalnya melemahnya kurs rupiah terhadap dolar dan ketergantungan minyak impor kita nggak tahu, mungkin ya APBN kita nggak bisa lagi menampung subsidi untuk BBM. Mungkin bisa aja besok Pertalite, dan harapan kami ya kalau Prabowo nggak bisa ngadepin ini ya semoga aja terjadi Pertalite naik melejit, nggak bisa ditampung dengan subsidi. Ya biarin aja rakyat semakin marah kan. Kalau bisa ya ganti rezim aja udah selesai kan. Utamanya yang pertama adalah urgensi untuk menerapkan pajak kekayaan. Kenapa pajak kekayaan? Karena kita tadi udah jelasin dalam beberapa orasi. Kita lihat bahwa ketimpangan Indonesia itu semakin real kan. Ada data yang mengatakan bahwa 10% sekelompok orang oligarki atau oligarki menguasai 70% kekayaan nasional. Tapi kita tahu bersama prinsip negara itu adalah bagaimana kekayaan alam ini dikelola untuk semuanya, bukan hanya terakumulasi di segelintir pihak aja kan. Yang kedua, itulah urgensinya kenapa mereka harus dipajai. Saatnya memang memajaki orang kaya. Yang kedua, tetap pada tujuan kami. Oleh elemen ini berdiri kenapa? Adalah untuk mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Hari ini kita sering dengar klaim istana bahwa angka 700 triliun, bahwa hari ini APBN naik, alokasinya untuk pendidikan. Tapi itu ya hanya data saja. Kita lihat bagaimana misalnya situasi real lah. Kemarin aja misalnya di NTT orang ada anak umur 10 tahun meninggal bunuh diri depresi karena kesulitan ekonomi mendapatkan pendidikan. Dan di sisi lain angka partisipasi kasar orang kaya untuk mendapatkan tiket pendidikan itu lebih tinggi dibanding orang miskin dapat kesempatan yang sama untuk pendidikan. Ini adalah urgensi untuk Prabowo untuk mewujudkan pendidikan gratis dan demokratis. Yang ketiga adalah hentikan remilitarisasi di ruang-ruang sipil, karena kita lihat tadi jelas melalui pembakaran Lampang Loreng dan TNI ini, kita lihat jelas bahwa ya bajingan kan, ada anak muda yang hari ini kondisinya jelas-jelas susah mendapatkan pekerjaan, sementara ruang-ruang sipil kita diisi oleh militer. Kita lihat bagaimana keterlibatan militer, orang ngedidik pejabat-pejabat pakai militer, bukan dilatih manajemennya, orang membuat koperasi desa Merah Putih pakai militer, BGN pakai militer, apa-apa pakai militer. Orang mau bersuara nanti dibungkam, ditembak,
ditendang sepatu ular. Ini bajingannya. Makanya hentikan remilitarisasi ke dalam ruang sipil itu. Kalau nggak mau rakyat semakin marah. Yang melihat misalnya hari ini kondisi rupiah yang semakin melemah terhadap dolar, ada program-program ambisius Prabowo yang menurut kami harus dihentikan dan dievaluasi berlanjutannya, seperti misalnya MBG dan Kopdes yang memakan anggaran besar-besaran dari APBN. Karena kalau terus dibiarkan, kita nggak tahu sampai kapan APBN kita bisa menampung kehidupan kita secara keseluruhan. Apa? Kan